cari kriteria yang konkret. Akhirnya saya menyampaikan kriteria konkretnya, saya pengen istri yang ya punya binaan pengajian. Ustazah gitu ya. Jadi yang pertama begini, kita menilai hukum nikah untuk kita itu apa? Ketika kemudian kita bisa memahami, oh saya sunnah, oke, berjuang. Karena sunnah itu kalau diikuti menjadi kebaikan besar. Apalagi kalau hukum nikah sudah mendekati wajib. Itulah yang terjadi pada saya di usia 20. Pendapatan mulai masuk, duit, rupa ya lumayan, nek ajak-ajak ya akas yang gelem. Kayak gue, wah ini bahaya ini. Saya sudah di level berbahaya. Maka segera harus menikah. Nah, waktu itu saya itu tidak pede untuk nembung sendiri. Maka saya matur sama seorang ustaz, saya pengen nikah, kayaknya hukumnya sudah mendekati wajib. Ini ya. Saya matur kepada seorang ustaz. Nah, kalau begitu kamu pengen istri yang kayak apa? Luar biasa. Saya bilang, istri yang solehah dan bisa mensolehkan. Kata ustadznya, ya itu bagus kriterianya, tapi abstrak. Solehah dan mensolehkan kinjuk piye. Oh gitu. Terus apa? Ya cari kriteria yang konkret. Akhirnya saya menyampaikan kriteria konkretnya, saya pengen istri yang ya punya binaan pengajian. Ustazah gitu ya. Punya binaan pengajian, nggak harus ustazah banget, tapi dia bisa membina ngaji pada mungkin juniornya atau gimana. Akhirnya kemudian bismillah. Jalan, ketemu pertama 8 Juli 2004. Masya Allah. Dipertemukan di rumah Ustadz itu. Mami zaman ini, Jajar Kantar ini, tahun pira bojone? Tahun 98. Senior gitu. 8 Juli 2004 ketemu pertama di rumah seorang ustadz. Itu deg-degan gitu. Sepanjang pertemuan saya tidak berani menatap wajahnya. Saya dingklu terus, menunduk terus. Alhamdulillah mejanya terbuat dari kaca. Ketok. Oh, kayak kue. Jadi niatnya memang nazar kan, untuk melihat calon itu kan disunahkan. Terus 12 Juli 2004 ketemu kedua. Masya Allah. Saling bertanya. Oh, ini visi misi pernikahan. Bagaimana konsep Anda tentang memberi nafkah? Bagaimana konsep Anda tentang mendidik anak? Bagaimana konsep tentang pandangan Anda tentang istri yang punya karir? Pertanyaannya calon istri saya itu kaya ujian pendadaran. Wah, angel tenan gitu kan. Ngobrol gitu ya. Akhirnya kemudian saya menyampaikan bahwa begini. Dia akhirnya ngaku. Mohon maaf ya, kalau cari yang pinter masak, saya nggak termasuk. Waduh, ciloko iya. Dan mohon maaf juga, tangan saya alergi deterjen. Kalau nyuci, nanti tangan saya sakit. Jadi saya nggak biasa nyuci. Ya Allah, ternyata hambamu yang solehah, ada yang nggak bisa masak dan nggak bisa nyuci. Ya Allah. Dalam hati itu saya ngomong begitu. Tapi saya kemudian saya mantapkan. Bismillah, niat saya, Uhti segera menikah. Kalau jenengan nggak bisa masak, nggak apa-apa. Di Jogja banyak rumah makan murah-murah. Jenengan nggak bisa nyuci, nggak apa-apa. Ada laundry. Saya nggak cari tukang masak, saya nggak nyari tukang cuci, saya nyari istri yang mau bersama-sama ngibadah kepada Gusti Allah dan saling membantu dalam ketaatan. Masya Allah. Wow, kendel. Berangkat. 18 Juli ngelamar. 18 Juli. Dikasih peta buta. Dari Jogja ke Ngawi harusnya 4 jam sampai. Berangkat jam 7 sampai sana setengah 2. Petanya skalanya orang karu-karuan. Salah-salah gitu ya, tersesat-sesat. Oh, belum ada. HP saya masih Siemens. Siemens anak pesantren. Sampai di sana itu
Kita udah datang, kok disambut tetangganya, handetolan 60 orang, mukanya serem-serem semua. Saya tanya, ini kenapa kok mukanya serem-serem? Pada belum makan, nunggu yang dari Jogja. Akhirnya makan dulu. Habis makan, baru kemudian lamaran disampaikan. Ketika lamaran disampaikan, ternyata pihak calon mertua ini yang jawab salah satu yang lebih sepuh menyampaikan. Lamaran ini diterima. Tapi untuk pernikahan, karena kami baru saja mantu, kerepotan dan lain sebagainya, dan lagi Mas Salim juga masih kuliah, belum selesai, bagaimana kalau nikahnya 2 atau 3 tahun lagi? Lamaran diterima, tapi nikahnya 2 atau 3 tahun lagi. Bergemuruh dada saya. Ya Allah, mau nikah aja kok susah ya Allah. 2 tahun, 3 tahun ya Allah, lama. Saya akhirnya berpikir begini, ini Allah memberi saya pilihan, sabar. Sabar tidak ada batasnya, tapi boleh dipilih bentuknya. Bentuk pertama sabar, nunggu 2 atau 3 tahun. Saya khawatir, nunggu 2 atau 3 tahun akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Bukti saut wong sih tidak diinginkan. Hal-hal yang diinginkan itu bahaya ini. Nah, kemudian saya berpikir, sabar bentuk yang lain, ya wis, iki di cancel, golek liyane. Daun kelor itu tidak selebar dunia kan. Akhirnya kemudian saya bilang begini, tak berani-beranikan. Bapak, Ibu semua, saya sekarang prinsipnya harus segera menikah. Karena hukum nikah untuk saya sudah mendekati wajib. Kalau memang jodoh yang tertulis bagi saya di sisi Gusti Allah bukan Dwi Indah Ratnawati binti Haji Muhammad Samiti, izin Pak, kami segera pamit. Doakan mungkin nanti di perjalanan pulang ketemu jodoh yang sebenarnya. Masya Allah. Bapak saya melotot, kowe ngomong apa kowe? Bapak saya melotot marah, ada tamu yang baru minum tersedak itu. Batuk-batuk gak sembuh-sembuh. Ini kat temen ngomong-ngomong gitu kan. Tapi alhamdulillah mertua saya pengertian, calon mertua saya pengertian. Wah, ini makhluk langka, patut dilestarikan. Akhirnya beliau menjawab, ya jangan begitu, Mas Salim memangnya maunya kapan nikahnya? Dari Jogja Pak sampai ke Ngawi, perjalanan, saya sudah hafal ijab kabul, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Siap Pak. Terus, ya jangan begitu, kan perlu persiapan gitu ya. Akhirnya disepakati nikahnya 20 Agustus 2004. Menjelang ijab kabul, ada ujian, Ustaz. Jarak 3 bulan itu, Ustaz ya? 1 bulan. Kan Juli ke Agustus. 1 bulan. Menjelang akad nikah itu saya diberitahu bahwa SPP di kampus istri saya jauh lebih mahal daripada di kampus saya. Yang selama ini saya ditanya bapak mertua, nanti kan ini masih kuliah semua. Terus selanjutnya bagaimana? Saya wani jawab, yang namanya nikah Pak, memindah kewajiban dari bapak sebagai wali kepada saya sebagai suami. Semua yang bapak tanggung nanti menjadi tanggungan saya. Wani lah, dikasih tahu. Kok lebih besar ini? Baru SPP-nya. Gimana skincare-nya? Macam-macam itu bayangan kemudian berkerumun. Akhirnya saya minta tolong kepada Gusti Allah, ya Allah, menjelang ijab kabul itu saya minta tolong, ya Allah, Engkau berjanji yang menikah Engkau tolong, yang menikah karena menjaga diri Engkau tolong. Tolong ya Allah, ada keajaiban. Saya ijab kabul itu merem. Karena saya dulu ingat orang-orang soleh kalau dapat perintah Gusti Allah itu kalau berat merem. Nabi Ibrahim itu kalau saya dulu hukumnya merem juga. Ya. Cuma merem isinya apa? Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih putranya, ketika nyembelih merem sebagai tanda husnudon kepada Allah, pasti nggak akan buruk, pasti baik perintah Gusti Allah. Neng yora tegel anak dewe merem, pasti nanti ketika buka mata ada keajaiban. Maka saya juga ketika ijab kabul niat begitu. Nanti kalau saya buka mata, ya Allah tunjukkan keajaiban. Meskipun saya tidak berharap keajaibannya kayak Nabi Ibrahim. Masa berubah jadi domba? Kan nggak lucu gitu ya.
Kemudian saya, Bismillah ya Allah, saya terima nikahnya Bu Indah binti Samiti dengan mahar sekian. Tunai, gitu kan. Buka mata, itu kan bulan Agustus. Anehnya, hujan. Masya Allah. Gerimis, hujan. Masya Allah, selesai ijab kabul, pada saat istri saya untuk pertama kali mencium tangan saya, 220.000 volt, tegangan tinggi itu ya, dicium perempuan kayak begitu. Itu kemudian saya kuat-kuatkan ini dengan gemetar, hidung saya sentuhkan ke dahinya, terus saya berbisik ke telinganya, Bismillah nawaitu gombal pertama. Saya katakan, lihatlah, bahkan langit pun menangis, kehilangan salah satu bidadarinya, turun ke bumi untuk mendampingiku. Gitu. Aja ditiru. Jadi itu, niat, Bismillah, mantep, jalan kalau memang itu sudah menjadi tekad kita. Semua harus direncanakan dengan baik. Contoh, saya ketika nikah, jujur, saya punya utang sama orang yang sudah saya anggap seperti kakak sendiri. Ngitung-ngitung utang saya itu dengan pendapatan saya matur, Mas, ini kayaknya saya nyicil mungkin 18 bulan baru selesai. 1,5 tahun. Dia bilang, nggak apa-apa, Dek. Yang penting kita tulis di atas, hitam di atas putih, biar barokah kayak Quran. Oke. Akhirnya ternyata Gusti Allah luar biasa. Bukan 18 bulan atau 1,5 tahun. 1,5 bulan kemudian utang saya lunas semua. Rezeki. Kalau mantep kepada Allah. Dan tadi calon istri saya ngakunya nggak bisa masak kan? 17 Agustus 2005, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-60, dia ikut lomba masak tingkat RT, juara 1. Allah Akbar. Jadi kalau kita terima apa adanya, dia mau belajar. Jangan benci aku walau tak sempurna. Nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, aku tetap mencintai.